lagi bersama saya di Zul TV. Gue bakal kasih bukti kenapa diantara kalian semua tidak percaya bahwa PS itu adalah seorang pelaku atau tersangka yang sesungguhnya. Di sini gue tidak akan memberikan bukti yang namanya cocok logi, tapi ini adalah bukti berdasarkan data dan juga berdasarkan apa yang sudah terjadi saat ini. Gue akan mengambil dari dua perspektif di sini, yaitu dari sudut pandang netizen dan juga bukti-bukti apa saja dari pihak yang berwajib. Sekali lagi, ini bukan cocok logi. Yang pertama, kita bahas dulu dari pihak netizen. Kenapa netizen mengakui dan berprasangka bahwa PS ini bukan seorang pelaku yang sebenarnya? Alasan yang pertama, itu karena netizen sudah diracuni oleh akun-akun buzzer yang profilnya tidak jelas yang berseliweran di TikTok. Sehingga kalian mempercayai kalau Egy yang benar-benar pelakunya itu adalah wajah-wajah Egy yang ada di FYP kalian. Yang kedua, netizen merasa kasihan karena PS hanyalah seorang kuli bangunan. Dan yang ketiga, netizen merasa tidak percaya kalau hanya seorang kuli bangunan yang selama ini menjadi buronan 8 tahun itu. Netizen berharap kalau buronan 8 tahun yang tidak ketangkap ini adalah seorang anak petinggi yang selama ini di backing atau dilindungi. Yang keempat, netizen berasumsi bahwa 3 atau 4 DPO yang lain itu adalah nyata atau tidak fiktif. Jadi mereka menuntut kalau 3 atau 4 DPO ini harus ada dan harus dicari. Sehingga relate lah dengan pernyataan yang sebelumnya. Di antara 3 atau 4 DPO ini adalah anak seorang pejabat. Mereka tidak mau mendengar kalau ada pelaku profesi sebagai kuli bangunan. Yang kelima, netizen sudah diracuni oleh pernyataan Saka tentang salah tangkap. Sehingga kalian pikir salah tangkap ini juga berlaku pada saat penangkapan si PS. Dia selalu membela dirinya bahwa dia adalah salah tangkap. Itu sudah disetting dan sudah diarahkan oleh pengacaranya itu sendiri. Dan kita semua tahu pada kenyataannya dan yang sebenarnya Saka itu bukan korban salah tangkap. Dan kata salah tangkap ini sudah disimpan di dalam mindset netizen, sehingga kata salah tangkap ini pasti juga akan berlaku di kejadian PS ini. Yang selanjutnya, netizen terbawa situasi kesedihan oleh sang ibu tersangka. Gue yakin kalian juga terbawa larut dalam kesedihan ketika sang ibu tersangka ini diwawancarai di media sosial. Dan terakhir, ini puncaknya. Netizen terbawa emosi oleh kejadian yang ada di press conference. Kalian merasa bahwa ada kode tersembunyi, ada sesuatu makna dan arti tersembunyi. Dan kalau kalian rangkumin semua alasan-alasan dari netizen yang sudah gua kumpulkan, ini bisa kita simpulkan kalau ini bukan suatu bukti karena tidak ada data yang valid. Ini hanyalah sebuah opini, ini hanyalah sebuah asumsi, bukan sebuah bukti yang seharusnya menjadi landasan kita. Tapi semua ini hanyalah alasan tanpa bukti dan tidak bisa mengubah status seorang PS yang sudah menjadi tersangka pada saat ini. Sekarang kita lihat bukti dari pihak yang berwajib. Kenapa pihak yang berwajib bisa menentukan kalau PS ini adalah seorang tersangka? Yang pertama, polisi mempunyai bukti kalau PS mengubah identitasnya menjadi Robi. Ini diakui oleh PS itu sendiri saat interogasi 1 kali 24 jam di kantor pengamanan dan juga pada saat press release. Kalian lihat video ini. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi? Kalau panggilan saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan. Jadi pada saat yang bersamaan, pada saat kalian terbawa emosional oleh tanda-tanda dan kode-kode yang dilakukan oleh si PS, dia benar-benar mengubah identitasnya, which is itu adalah salah satu bukti yang dipegang oleh pihak yang berwajib bahwa PS adalah salah satu tersangka. Yang kedua, pihak yang berwajib mendapatkan bukti kalau PS sendiri mengakui bahwa PS ini membuat akun bodong untuk menggiring opini publik. Sumber ini gua dapat dari Vault Cyber, dan Vault Cyber ini dapat informasinya langsung dari A1. Ketiga, polisi mempunyai bukti sejumlah barang bukti yang sudah didapat dari rumah PS pada saat penggeledahan kemarin, which is kita semua tahu setelah PS ini sudah ditahan di kantor pengamanan, pihak yang berwajib melakukan penggeledahan ke rumah tersangka yaitu PS. Dan yang keempat, 7 tersangka mengakui bahwa PS itu merupakan salah satu tersangka dalam kasus Vina ini. Jadi setelah PS ini dipertemukan oleh 7 tersangka yang lainnya, which is yang sudah ditahan sebelumnya, semua 7 tersangka ini, pelaku yang sudah ditahan ini mengkonfirmasi bahwa PS ini adalah benar salah satu pelaku di kejadian tahun 2016 pada saat itu. Juga ada tambahan bukti analisa dari gua sendiri yang menurut gua ini benar-benar memperkuat bahwa PS itu adalah benar salah satu tersangka atau pelaku di kasus Vina ini, yaitu ada 2 orang yang menjadi saksi pada saat ini seperti yang kita tahu, yaitu AF, yaitu yang menyatakan dirinya sebagai saksi kunci dalam kasus Vina ini. AF mengkonfirmasi bahwa PS ini dia
Linda adalah benar salah satu pelaku. Sementara Mel seperti yang kita tahu yang diincar oleh Om Wirang Birawa, yang Om Wirang Birawa ingin sekali bertemu dengan dia, mengkonfirmasi juga bahwa si PS ini benar salah satu tersangka atau pelaku. Dan kita harus catat, Mel dengan Mas AF ini mereka tidak saling kenal. Kalau kalian tahu cerita tentang kasusnya ini di tahun 2016. Jadi sekian yang bisa gua rangkum. Dan untuk video selanjutnya gue juga bisa bongkar apakah 3 DPO itu selama ini nyata atau fiktif. Dan gue berharap semoga Linda cepat untuk menceritakan yang sedetail-detailnya di seluruh awak media. Karena Linda adalah satu-satunya kunci yang bisa menyelesaikan kasus ini. Begitu juga dengan Bang Mel. Seperti yang gue minta, apabila awak media bersedia mengundang Om Wirang Birawa dengan Mel, tolong segera undang mereka berdua untuk diwawancarai. Dan apabila dua ini saja sudah terlaksana, Linda dan Bang Mel untuk dipertemukan oleh Om Wirang Birawa, maka selesailah kasus dari Vina Cirebon ini. Dan kalian bisa buktikan sendiri nanti pada saat di acara pengadilan, apakah putusan pengadilan itu sesuai dengan apa yang gue ucapkan di video ini atau tidak. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu. Kalian percaya nggak sama ibu ini? Saya sih percaya 100%, ya kan? Bahwa Peggy Setiawan itu ya korban. Tuh si Linda berpura-pura kesurupan mengatasnamakan Peggy, padahal aslinya itu namanya Aldo. Ya kan, yang pembunuhnya itu Aldo loh. Ya kan? Bukan Peggy. Jadi biar nggak ketahuan drama mereka itu ya, sinetron mereka itu, jadi mengatasnamakan Peggy. Ya kan, Peggy Perong, semua dia bikin akun Peggy Perong, ya kan, biar tuh polisi susah melacaknya, tahu nggak? Udah direncanain, lu percuma nanya si Linda, si Saka, percuma, si Ae percuma, mereka bakalan dukung tuh si siapa, Aldo. Baiklah, dapat kita simpulkan ternyata itu Peggy Setiawan dekat sama Linda, sudah tersebar video lawasnya. Dan begitu juga dengan kakak tadi yang mengatakan katanya bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu adalah benar pelakunya. Tapi kita belum bisa memastikan karena banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Peggy yang ditangkap sekarang itu hanyalah kambing hitam, dan Peggy yang sesungguhnya itu adalah Peggy, anak mantan bupati yang kini berada di Cianjur. Kita tunggu saja berita selanjutnya. Sekian, terima kasih.